Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dongeng Tengah Malam bersama Pak D. Alvan di sini. Untuk yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Jangan lupa komentarnya dan like-nya. Untuk yang di Spotify bisa follow ya untuk cita-cita Pak D selanjutnya. Untuk yang menjalankan puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga selalu dilancarkan ya puasanya, tidak bolong-bolong. Dan semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, dilindungi Allah Ta'ala dari serangan hama yang melanda saat ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan. Amin. Kali ini Dongeng Tengah Malam akan membawakan cerita kiriman dari Mbak N. Inisial ya, sebut saja ini Mbak N. Mbak N ini berasal dari desa B di ujung timur Pulau Jawa Timur. Jadi kalau dari desanya ini, kalau mau nyebrang ke Bali, itu perjalanan kira-kira memakan waktu 1 jam. Kejadian yang mau diceritakan Mbak N ini sekitar 20 tahun yang lalu atau tahun 2000-an ya. Jadi kalau tahun 2000-an itu ya kalau di daerah sana ya itu memang masih agak lumayan sepi, apalagi di daerah sana kan ada juga dekat dengan hutan lindung ya yang cukup luas. Makanya ya creepy lah kalau cerita daerah sana ini. Kejadian ini dialami oleh seorang bapak tukang becak. Kita sebut saja namanya Pak Ajis ya. Maaf kalau seandainya ada kesamaan nama, ini hanya kebetulan, maaf. Kita pakai nama Pak Ajis saja sebagai bapak tukang becaknya ini. Pekerjaan sehari-hari Pak Ajis ini adalah memang menarik becak. Dan biasanya Pak Ajis ini mangkal di depan sebuah puskesmas di daerah A, kita sebutnya daerah A ya. Jadi tiap hari mangkalnya Pak Ajis ini di depannya puskesmas ini. Biasanya kalau mangkal tuh dimulai dari sore hari sampai malam. Untuk sekedar informasi aja ya, puskesmas ini sekarang sudah menjadi rumah sakit umum ya. Kalau dulu masih puskesmas, masih zamannya Mbak N ini kecil. Seperti hari-hari sebelumnya ya, Pak Ajis pada waktu itu mangkal di depan puskesmas yang saya sebutkan tadi, dan dia mangkalnya mulai sore. Tapi nggak tahu kenapa hari itu Pak Ajis merasa kok nggak seperti biasanya. Jadi penumpang pada saat itu nggak seperti biasa, nggak seramai biasanya. Di hari itu Pak Ajis merasa penumpang kok sepi. Bahkan Pak Ajis ini masih mendapatkan penumpang itu sedikit sekali, bahkan sekali atau 2 kali gitu. Biasanya kan berkali-kali baru dia pulang. Tapi hari itu bener-bener cuma sekali 2 kali mendapat penumpang, sudah nggak ada lagi. Dan itu termasuk sepi bagi Pak Ajis ya. Karena dirasa sepi, Pak Ajis ini mau pulang saja. Karena apa? Kalau sepi ditunggu terus ya makin malam kan ya makin sepi. Makin gak ada orang lah. Akhirnya selesai habis sisa ya, Pak Ajis sudah bersiap mau pulang. Lah pada waktu menjalankan becaknya pulang ini, Pak Ajis kan sudah di depan puskesmas, kan melewati depannya puskesmas. Lah pada waktu berjalan ini, Pak Ajis melihat ada seorang wanita cantik di depannya puskesmas itu melambaikan tangan ke becaknya Pak Ajis. Berarti dia memanggil Pak Ajis mau naik ke becaknya. Otomatis Pak Ajis ya berhenti. Ditanyailah sama Pak Ajis penumpang wanita cantik itu,
mau kemana Ning? Dan wanita cantik menjawab, ke timur Pak. Oh ayo katanya Pak Ajis. Bapak sekalian pulang, kebetulan rumahnya Pak Ajis memang satu arah ke arah timur. Akhirnya sudahlah, naiklah si wanita cantik tersebut. Begitu naik ya sudah, Pak Ajis mengayuh becaknya ya normal seperti mengayuh becak. Kalau ada penumpang tuh nggak ada perasaan apapun Pak Ajis pada waktu itu. Sampai lebih kurang 500 meter itu kan ada masjid. Lah di sana itu ada anak-anak yang masih bergerombol, dan anak-anak itu memang siap mau pulang dari masjid, soalnya kan baru datang dari masjid ya, dia tuh mau pulang. Lah pada waktu gerombolan anak-anak, maksudnya Pak Ajis melewati gerombolan anak-anak itu, salah satu anak itu tuh melihat bahwa Pak Ajis itu, tukang becak itu yang di masjid itu membawa sosok wanita yang tidak tidak sebenarnya manusia gitu loh. Jadi gerombolan salah satu anak di gerombolan anak itu melihat bahwa yang naik di becaknya Pak Ajis itu adalah sesosok, kalau istilahnya sana kan sosok Mbak K ya, itu mukanya itu sekilas seperti nggak berbentuk atau hancur ya, dan rambutnya acak-acakan, sedangkan pakaiannya itu lusuh. Melihat hal tersebut, anak-anak itu ya takut ya apa ya, akhirnya menerai Pak Ajis. Pak, itu sampean bawa siapa Pak? Katanya anak-anak. Pak takut Pak. Lah si bapak pengebet atau Pak Ajis itu nyangka bahwa anak-anak itu mencandain Pak Ajis ini, dan Pak Ajis nggak bisa bilang cuma apa, karena merasa dimainkan sama dipermainkan anak. Pak Ajis sudah bilang, weh pulang sana udah malam, jangan main di pinggir jalan raya. Begitu mendengar itu anak-anak ya langsung bubar, bahkan anak-anak berteriak, ada kunti. Dan Pak Ajis mendengar itu, tapi sama Pak Ajis nggak dihiraukan. Pak Ajis jelas-jelas dilihat bahwa penumpangnya ada seorang wanita cantik. Bahkan dalam hati Pak Ajis itu bergumam, dasar anak-anak, ada wanita cantik dibilang kunti, kurang ajar bener. Semoga mbaknya nggak marah. Batinnya Pak Ajis itu semoga mbak penumpangnya itu nggak marah dibilang kunti sama anak-anak yang di jalan tadi. Akhirnya sudah diteruskanlah, Pak Ajis mengayuh becak untuk meneruskan perjalanannya ini. Seperti yang saya sampaikan di depan ya, ini kan tahun 2000-an. Jadi pada waktu itu di jalanan itu mobil itu jarang sekali, apalagi kalau sudah habis sisa ya. Bahkan hampir nggak ada mobil yang lewat. Walaupun sebenarnya jalan itu adalah jalan pantura, tapi tahun-tahun segitu masih jarang lah kendaraan bermotor, apalagi di desa ya. Lebih kurang 1 kilometer dari masjid itu di sana ada hutan kecil ya, nggak luas. Cuma ada binatang monyet aja sih yang ada di hutan itu. Jadi hutan lindung punya salah satu perusahaan lah. Lah di sana itu ada jembatan pas di jalan rayanya. Soalnya di sana ada sungai yang cukup lebar dari sisi arah selatan ya ke utara jalan raya itu. Dan si Mbak ini nyampaikan kalau dia nanti minta turun pas deket jembatan itu, agak jauh tapi. Nah, karena sudah deket ya mau turun, Pak Ajis ini ngajak ngobrol sama mbak penumpangnya ini. Karena kan memang sudah mau sampai tujuan.
Ya nanya-nanya lah dari mana, mau kemana, kok sendiri, dan basa-basi lainnya lah. Entah kenapa si Mbak ini nggak jawab sama sekali. Pak Ajis pun sempat batin, kok diem saja sih penumpang. Ya sudahlah. Tapi bagi Pak Ajis gak masalah, namanya penumpang ya. Mungkin lagi malas bicara atau apa. Dan pas kurang lebih 100 meter mau deket hutan itu, entah kenapa ya, becaknya Pak Ajis ini itu terasa berat banget. Jadi Pak Ajis itu kalau membayangkan serasa membawa 3 orang yang gede dalam satu becak. Itu bayangkan beratnya kayak gimana. Tapi karena ya sudah, mau gak mau sama Pak Ajis dikayulah dikit demi sedikit, sambil sedikit bergumam, kok berat banget ya. Perasaan tadi biasa saja katanya Pak Ajis dalam hati, tapi ya sambil ngos-ngosan terus dikayulah becaknya sampai hampir ke jembatan. Tiba-tiba becaknya Pak Ajis ini seenteng-entengnya sampai Pak Ajis hampir nggak bisa nguasain becaknya saking entengnya. Kan tadi nggak genjot berat. Tiba-tiba enteng, otomatis kan langsung kenceng jalannya becak itu. Begitu kaget melihat becaknya tiba-tiba kenceng, bahkan bisa dibilang kenceng banget ya, gara-gara tiba-tiba jadi ringan tadi. Akhirnya dilihatlah penumpangnya ini sama Pak Ajis di kursi penumpang. Tetapi begitu melihat kursi penumpangnya, Pak Ajis ini kaget. Loh, kok nggak ada penumpangnya, nggak ada siapa yang duduk di kursi penumpang. Nah, Pak Ajis ini kan khawatir, apa mungkin tadi ya pada waktu ngayuh wenteng dia kan jalan kenceng sampai hampir nggak bisa nguasai ya. Lah takutnya Pak Ajis ini apa penumpangnya jatuh, kan khawatir. Akhirnya Pak Ajis ya otomatis celingak noleh kanan kiri, barangkali ada penumpangnya terjatuh. Pada waktu mencari Pak Ajis noleh kanan ke kiri. Lah pada saat noleh ke kiri, betapa kagetnya Pak Ajis itu. Jadi pada saat noleh ke kiri, Pak Ajis melihat bahwa mbaknya penumpang tadi atau siapa itu lagi tersenyum lebar di kiri jalan sambil bilang makasih. Dan suaranya itu yang bikin Pak Ajis itu, jadi suaranya itu seperti gimana ya, dibilang merdu itu ya, jadi suaranya seperti suara mengerikan ya. Itu sambil tersenyum ke arah Pak Ajis mengucapkan terima kasih. Tapi yang dilihat Pak Ajis, pertamanya yang dilihat itu cantik ya, cantik seperti penumpang pada waktu naik. Begitu lama kan dia tertegun Pak Ajis ini, begitu melihat ini kan tertegun gitu loh. Dia itu berubah menjadi seperti yang dilihat anak-anak tadi ya, dengan muka yang ya gambaran anak tadi melihat muka serem dengan rambut acak-acakan. Begitu sadar ya nggak usah berpikir 2 kali 1000 kali, Pak Ajis langsung putar balik becaknya tanpa menoleh-noleh, langsung belok kiri dan lari sekencang-kencangnya ngebut genjot becaknya itu sampai sudah nggak usah berpikir panjang Pak Ajis ini. Sampai saya sendiri sulit menggambarkan gimana rasa takutnya pada waktu itu ya. Jadi Pak Ajis putar balik genjot becaknya sekuat-kuatnya menuju pulang ke rumahnya. Untungnya di tahun segituan, tahun 2000 kan kondisi masih sepi ya. Jadi belok sesukanya itu nggak ada masalah, karena apa, jarang kendaraan lewat. Dan Pak D baru sadar bahwa apa yang diceritakan anak-anak waktu pulang dari masjid tadi ya, karena anak menceritakan bahwa ada Mbak Kunti, baru sadar bahwa penumpangnya yang diangkut adalah Mbak K. Dan ternyata usut punya usut, jadi
beberapa hari sebelum kejadian yang menimpa Pak Aziz itu ternyata ada kecelakaan dan si mbaknya ini meninggal di tempat dan jenazahnya itu dibawa ke puskesmas di mana biasanya Pak Aziz mangkal. Atau mungkin ya arwahnya itu ingin kembali ke tempat kejadian atau gimana, nggak tahu, wallahu alam. Ya, itu tadi cerita dari kiriman Mbak En, cukup menegangkan juga. Jadi pengalaman dan kisah di daerah sana ini beberapa kisah ya. Di daerah sana itu nggak kebanyakan ya. Berapa kali saya membawakan cerita itu bahwa nggak tahu kalau membawa dari penumpangan makhluk gaib itu sepertinya terasa sangat berat gitu loh. Itu pun dialami kejadian yang dialami oleh driver travel kemarin ya. Saya bawakan, bisa dilihat nanti pengalaman driver travel itu ya sama kejadiannya. Jadi membawa penumpang gaib itu mobilnya terasa berat sekali. Dan sama juga yang dialami sama tukang becak ini ya. Dia membawa awalnya ringan, begitu mendekati tempat kejadian itu jadi berat sekali. Ya lumayan horor lah ceritanya ini. Nggak tahu teman-teman ya sama apa enggak pemikirannya dengan Pak Ade. Itu tadi kiriman cerita, mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman dongeng tengah malam semuanya. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih ya untuk pendengar dongeng tengah atas komentar-komentarnya, like-nya, support untuk dongeng tengah malam, bahkan masukan-masukannya. Saya akan tetap berusaha untuk yang lebih baik lagi ke depannya dari masukan teman-teman semua. Sampai di sini saja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.